Selamat pagi semua sahabat GPIB di mana saja berada. Kembali lagi kita berjumpa di program Morning Call GPIB. Salam sehat. Dengan saya, Pendeta Gebi Domingas Titia Ahi Manuputi sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Malang. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, hari Kamis pada pagi hari 11 Desember 2025. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Filemon pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami menaikkan syukur dan pujian kepada-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Kristus kami sungguh merasakan akan penyertaan Tuhan, perlindungan dari malam kemarin sampai pada hari ini. Kami bangun di dalam tubuh yang sehat, kuat, dan juga dengan sukacita. Dalam kami menjalankan akan sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kepada-Mu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk kami dapat menghayati firman Tuhan dan kemudian dimampukan oleh Roh Kudus dan dalam kesadaran diri kami dapat melaksanakan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita. Kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Kepada Apfia, saudari kita. Kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Sahabat GPIB, salah satu cara kita untuk membangun komunikasi adalah saling menyapa satu dengan yang lainnya. Di dalam saling menyapa itu kita juga mau bertanya tentang kabar masing-masing. Dan harapannya ada di dalam keadaan yang baik. Bukan hanya formalitas keadaan baik itu. Tapi harapannya benar-benar masing-masing kita ada di dalam keadaan yang baik. Kelihatannya ini hal yang biasa. Bahkan bisa saja banyak orang berpikir bahwa hal ini hal yang tidak penting. Tapi mari kita memaknai hal yang biasa itu untuk membuka jalan. Yang di dalam jalan itu untuk membangun komunikasi yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ia berusaha untuk membangun komunikasi dengan seseorang ataupun dengan jemaat melalui suratnya. Setiap kali ia menulis surat, maka ia mau mendahului dan juga menutupnya dengan salam. Di awal dari setiap suratnya, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul, Rasul Kristus. Dan di lain kesempatan, seperti di dalam surat Paulus kepada Filemon, di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang tahanan karena Kristus Yesus. Itu artinya ia ada di dalam penjara, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena konsekuensi dari melayani Kristus. Konsekuensi di dalam ia memberitakan tentang Kristus Yesus. Di sini ia tidak hanya menyebut dirinya, tapi juga
ia mau menyebut nama lain, yaitu Timotius. Di dalam bacaan firman Tuhan ini dikatakan, Timotius saudara kita, yang menitip salam kepada Filemon dan juga kepada yang lainnya. Selanjutnya disebutkan di dalam surat ini juga bahwa surat ini pun ditujukan kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Juga nama yang kedua, Apfia, saudari kita. Selanjutnya disebutkan nama Arkipus, yang Paulus katakan sebagai teman seperjuangan kami. Dan dilanjutkan dengan kepada jemaat di rumahmu. Dengan sebutan yang diberikan Paulus, hal ini mau menunjukkan persekutuan yang telah tercipta di antara Paulus dan orang-orang yang disebutkan namanya oleh Paulus tadi, yang turut ambil bagian dalam melayani Kristus. Sahabat GPIB, Paulus ingin membangun dan menjaga persekutuan di antara mereka dengan menyapa dan memberi salam. Yang di dalam salam itu ia pun mau berdoa agar supaya Allah Bapa memberi kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalamnya ia mau menyampaikan bahwa ada kebaikan Allah di dalam hidup setiap orang percaya. Melalui firman Tuhan ini kita mendapatkan pelajaran tentang Paulus dan yang dilakukan Paulus. Yang pertama adalah bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ada konsekuensinya. Yang dialami oleh Paulus adalah ia harus masuk dalam penjara. Dan Paulus menerimanya. Ia tidak merasa bahwa ketika ia masuk dalam penjara sebagai beban. Oleh karena itulah maka kita pun diajak untuk memahami makna dari pelayanan. Bahwa pelayanan yang kita lakukan di dalamnya ada konsekuensi. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan pada firman Tuhan hari ini adalah membangun persekutuan. Melalui saling menyapa, bertanya tentang kabar, saling menghargai. Dalam hal ketika kita mau menghargai orang lain, maka kita diajak untuk memakai kata-kata yang saling membangun. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, melalui apa yang Paulus lakukan dalam membangun persekutuan untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sahabat GPIB, mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam semangatnya untuk melayani dan di dalam semangatnya juga dalam membangun persekutuan. Supaya pelayanan yang kita lakukan dapat berdampak pada orang lain, utamanya pada keluarga kita. Bahwa melalui apa yang kita lakukan, mereka juga turut serta dalam pelayanan. Juga berdampak pada persekutuan jemaat. Bahwa apa yang kita lakukan membawa sukacita bagi warga jemaat yang kita layani. Dan di dalamnya pastilah ketika kita ada dalam persekutuan, maka sukacita itu ada di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan persekutuan. Demikian firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mampukan kami dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani sepanjang hari ini didasari dengan firman Tuhan. Yang di dalamnya ada kesediaan kami untuk melakukan pelayanan dan juga membangun relasi antara satu dengan yang lainnya. Agar melalui kehadiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mampukan kami untuk setia dan semangat di dalam melayani. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada akhir-akhir ini mengalami akan musibah bencana alam.
Berdoa bagi mereka yang sekarang ini ada di dalam pengungsian di daerah Lumajang, di daerah Cilacap, di daerah Sumatera Utara, di daerah Sumatera Barat, dan juga di Aceh. Kami mau menyerahkan juga bencana banjir di berbagai daerah. Kami mau mempertaruhkannya kepadamu. Tuhan, memberikan kemampuan kepada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam ini. Juga memberikan kepada kami kemampuan, bahkan di dalam diri kami ada kesadaran untuk dapat membantu, untuk dapat peduli kepada mereka yang tertimpa bencana. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami renungkan di dalam firman Tuhan boleh kami nyatakan di dalam tindakan nyata kami untuk berempati, di dalamnya mendoakan mereka dan juga memberikan bantuan di dalam tindakan yang nyata. Berdoa bagi para pemimpin negara kami untuk dapat menangani akan bencana alam yang terjadi dan juga dampak dari bencana alam itu. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, demikian Morning Call pada hari ini. Kiranya firman Tuhan berdampak baik di sepanjang hari yang kita jalani. Teruslah semangat dan sukacita di dalam menjalani sepanjang hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tetap jaga kesehatan agar supaya yang kita lakukan pun boleh maksimal dan membawa dampak baik kepada orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.